warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sobahal khair, sobahal nur, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Ita Muflihatul Ummah. Ustazah kali ini akan menjelaskan materi pendidikan lingkungan hidup. Baik anak-anak, pada materi PLH kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui pengertian lingkungan sekitar. Yang kedua, memahami macam-macam komponen lingkungan. Dan yang ketiga adalah mengetahui penyebab kerusakan lingkungan dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Coba diperhatikan peta konsep berikut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar seperti yang terlihat pada peta konsep berikut. Lingkungan. Lingkungan itu ada komponennya anak-anak. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua adalah komponen abiotik. Sementara, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor manusia, dan yang kedua, karena faktor alam. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia. Lingkungan alam sekitar terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah lingkungan hidup atau nama lainnya biotik. Bio artinya makhluk hidup. Jadi lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara faktor lingkungan yang kedua adalah lingkungan tak hidup atau nama lainnya adalah abiotik. Contohnya air, tanah, udara, dan matahari sebagai sumber energi. Coba perhatikan gambar di samping. Yang terlihat adalah bagian bumi. Anak-anak tidak terlepas dari kita hidup di bumi ya, dan bumi memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah daerah yang berupa gas. Gas ini bisa terdiri dari oksigen, nitrogen, fosforus, karbon, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan. Kalau manusia membutuhkan oksigen, begitu juga dengan makhluk hidup yang lain. Yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah daerah bumi yang meliputi semua air dan cairan. Dan yang ketiga adalah litosfer. Litosfer ini berupa tanah atau batuan yang berada di dalam permukaan bumi ataupun di atas permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Jadi kita termasuk di dalam biosfer. Baik, kerusakan lingkungan. Tadi disebutkan bahwa lingkungan bisa rusak karena 1. Peristiwa alam. Contoh yang terlihat di gambar adalah karena banjir, gunung meletus, longsor, dan sebagainya. Ini adalah contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor alam. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Coba diperhatikan di situ. Ada kebakaran hutan. Apinya menyala ya, anak-anak. Yang kedua karena asap pabrik. Terus kemudian di situ juga terlihat adanya penebangan hutan secara liar dan juga pembuangan sampah di sungai di daerah sekitar tempat tinggal kita yang belum bisa dikondisikan sehingga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagaimana cara mencegahnya?
Ada banyak cara, salah satunya adalah melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi itu artinya melakukan penanaman kembali pada hutan yang gundul. Dan yang kedua adalah go green. Go green itu apa? Contohnya mengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran. Bisa misalnya mobil yang berbahan bakar gas yang bisa menimbulkan polusi diganti dengan yang ramah lingkungan yang berasal dari biosolar misalnya. Dan yang ketiga adalah mengurangi pemakaian zat kimia yang merusak ozon, kayak freon dan sebagainya. Baik anak-anak, itulah penjelasan Ustazah mengenai materi kali ini. Nah, sekarang kalian jadi tahu apa itu lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik, termasuk juga bagaimana cara menjaga lingkungan dan apa saja yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.